Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Nurlina, NIM 23110173, Prodi D3 Keperawatan Padang, jurusan Keperawatan. Saya berasal dari kelas 3B. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan 3 buah materi. Materi yang pertama yaitu tentang mitigasi bencana. Apa sih itu mitigasi bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, mitigasi bencana didefinisikan sebagai upaya untuk meminimalkan dampak bencana baik secara struktur atau fisik, yaitu melalui pembangunan fisik alami dan atau buatan, maupun non-struktur atau non-fisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Secara sederhana, mitigasi bencana adalah rangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik pada pra-bencana, saat bencana, hingga pasca bencana. Apa sih tujuan dari mitigasi bencana? Nah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 6, yaitu yang pertama, mitigasi struktural. Mitigasi struktural ini merupakan upaya pengurangan dampak bencana melalui konstruksi atau perubahan lingkungan fisik dengan mengaplikasikan solusi bersifat teknis. Contohnya yaitu membangun rumah pompa untuk antisipasi banjir. Fungsi rumah pompa ini yaitu untuk memindahkan air dari saluran ke lainnya. Tujuannya untuk mengantisipasi terjadinya asupan air yang lancar. Selanjutnya yang kedua, yaitu mitigasi non-struktural. Mitigasi non-struktural ini merupakan upaya dalam mengurangi risiko dengan cara memodifikasi perilaku manusia atau proses alam tanpa memerlukan struktur teknis. Nah, contohnya mitigasi sosial bencana dengan menggunakan mitigasi YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada strategi dari mitigasi bencana, yaitu pemetaan, pemantauan, penyebaran informasi, penyuluhan, sosialisasi, atau pendidikan, dan peringatan dini. Selanjutnya langkah-langkah dari mitigasi bencana. Secara umum, penanganan bencana yaitu terdiri dari pra-bencana. Pra-bencana ini terbagi jadi 2 kegiatan, yaitu pencegahan untuk mitigasi dan kesiapsiagaan. Yang pertama yaitu pencegahan untuk mitigasi. Pencegahan untuk mitigasi ini yaitu tahap awal dalam penanggulangan bencana untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana. Contohnya yaitu memberikan penyuluhan atau sosialisasi, yaitu sosialisasi waspada terjadinya banjir, serta buang sampah pada tempatnya. Yang kedua yaitu kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan ini merupakan cara respon terjadinya bencana. Perencanaan dibuat sesuai dengan bencana yang sudah terjadi. Contohnya yaitu siap siaga menghadapi erupsi. Kita harus bersiap siaga sebelum gunung mengeluarkan erupsi. Misalnya mengetahui tanda dan gejala erupsi, mengetahui jalur evakuasi saat bencana. Selanjutnya kita masuk dengan materi yang kedua, yaitu sistem penanggulangan bencana terpadu. Sistem penanggulangan terpadu ini merupakan jejaring provider yang mengadakan upaya untuk penanggulangan penderita gawat darurat, baik untuk sehari-hari maupun bencana, serta kontinu dan terkoordinasi pada penduduk di suatu wilayah. Nah, selanjutnya ada tujuan dari sistem penanggulangan bencana terpadu. Yang pertama yaitu supaya korban gawat darurat kondisinya tidak semakin parah dan dapat menekan angka kematian. Yang kedua, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawat daruratan.
Yang ketiga, mempercepat waktu penanganan atau response time korban atau pasien gawat darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan. Selanjutnya yaitu penyelenggaraan STGDT. Yang pertama sebagai sistem komunikasi gawat darurat, yang kedua penanganan korban atau pasien gawat darurat, serta yang ketiga yaitu sebagai sistem transportasi gawat darurat. Selanjutnya ada penanganan pasien gawat darurat. Yang pertama, prafasilitas pelayanan kesehatan. Prafasilitas pelayanan kesehatan ini merupakan tindakan pertolongan terhadap korban atau pasien gawat darurat yang cepat dan tepat di tempat kejadian sebelum mendapatkan tindakan di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, harus memperhatikan kecepatan penanganan korban atau pasien gawat darurat. Pemberian pertolongan terhadap korban atau pasien gawat darurat oleh masyarakat hanya dapat diberikan dengan panduan operator call center sebelum tenaga kesehatan tiba di tempat kejadian. Yang kedua ada intrafasilitas pelayanan kesehatan. Intrafasilitas pelayanan kesehatan ini merupakan pelayanan gawat darurat yang diberikan kepada pasien di dalam fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan gawat darurat. Nah, ini dilakukan melalui sistem dengan pendekatan multidisiplin dan multiprofesi. Yang ketiga ada antar fasilitas pelayanan kesehatan. Antar fasilitas pelayanan kesehatan ini merupakan tindakan rujukan terhadap korban atau pasien gawat darurat dari suatu fasilitas pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang lebih mampu. Selanjutnya ada materi yang ketiga yaitu triase. Triase yaitu didefinisikan sebagai suatu sistem pembagian klasifikasi prioritas klien berdasarkan berat ringannya kondisi klien atau kegawatannya yang memerlukan tindakan segera. Memilah berdasarkan beratnya kelainan, menentukan prioritas siapa yang ditolong lebih dulu oleh petugas pertama tiba atau berada di tempat untuk memudahkan survei primer dilakukan pada bencana atau pra-RS. Sumber daya terbatas dengan cara tagging atau pelabelan atau pemasangan pita warna atau ditulis dan lain-lainnya. Selanjutnya ada prioritas dari hasil triase. Yang pertama yaitu warnanya hitam atau diseases, yang artinya fatal atau tewas. Yang kedua ada warna merah atau immediate, artinya yaitu memerlukan tindakan dan transportasi segera untuk tetap hidup. Yang ketiga ada warna kuning atau delayed, yang artinya yaitu tak akan segera mati. Yang keempat ada hijau atau mirror, yaitu yang artinya walking wounded. Jenis triase yang pertama ada MITEC, tagging atau resusitasi di tempat atau lapangan atau UGD. Yang kedua ada STAR, yang ini merupakan RPM 30 detik, tagging, resusitasi di ambulan. Yang ketiga yaitu umumnya kombinasi keduanya, yaitu RPM 30, tagging, resusitasi di ambulan atau lapangan sesuai sarana dan tenaga yang ada. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat saya jelaskan dari materi-materi yang telah saya sebutkan. Baiklah, apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.